nanya masalah bagaimana caranya supaya kita tadi khusyuk dalam sholat Ustaz, dalam keadaan eh, musibah yang apa namanya nih cukup parah lah di Indonesia bahkan dunia Ustaz ya, setelah musibah corona nih kan. Iya. Jadi kadang-kadang kepikiran dalam sholat, ada rasa khawatir dan sebagainya Ustaz. Jadi bagaimana caranya supaya hati kita itu tetap khusyuk Ini sholat di masjid atau sholat di rumah? di rumah maupun di masjid. Alhamdulillah di kampung kami belum ada yang kena Ustaz. Cuman kekhawatiran tadi itu sudah merebak di mana-mana kan, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kan. Di televisi pun semua memberitakan masalah virus ini kan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ali. Iya. Kalau misalnya bagaimana cara khusyuk ya ketika sholat di rumah ya, maka gangguan kekhawatiran kena atau terpapar corona insya Allah menjadi semakin kecil ya, karena di rumah sendiri bersama keluarga ya, sehingga bagaimana caranya kita agar bisa khusyuk dalam sholat kita adalah sebelum kita sholat kita sudah memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ketika kita sholat maka kita ingat-ingat ya makna yang kita baca. Makna bacaan-bacaan yang kita baca itu kita renungi. Ketika membaca Allahu Akbar ya, kita merenungi bahwa sesungguhnya Allah lah ya zat yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan ketika kita takbir, di awal takbir kita ingat bahwa kita sedang menghadap zat yang paling besar ya, zat yang paling agung. Maka dengan mengingat seperti itu ya, kita akan semakin mudah untuk khusyuk dalam salat kita. Begitu pula ketika membaca doa istiftah, kita renungi makna doa istiftah itu. Kemudian ketika membaca Al-Fatihah, kita renungi makna Al-Fatihah itu apa. Ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita merenungi makna bacaan tersebut. Ini menjadi sangat penting bagi seorang muslim ya, karena sangat sulit bagi seorang muslim untuk bisa khusyuk ketika dia tidak tahu makna dari bacaan-bacaan yang dia baca. Makanya menjadi sangat mendasar bagi seorang muslim untuk menghafal ya makna dari bacaan-bacaan di dalam salatnya, dan itu tidak banyak ya. Makna bacaan-bacaan dalam salat kita itu tidak banyak ya. Banyak sekali dari saudara-saudara kita bisa menghafal ya lirik lagu sampai berpuluh-puluh lagu ya, tapi untuk menghafal makna terjemahan Al-Fatihah mereka tidak mau, bukan tidak mampu ya, tidak mau dan malas-malasan karena tidak memperhatikan masalah sholatnya. Sehingga ya saya memberikan anjuran, himbauan yang sangat kuat kepada seluruh kaum muslimin ya, untuk benar-benar memperhatikan sholatnya. Perhatikan bacaan-bacaan sholat itu maknanya apa, dan hafalkan. Itu semuanya adalah untuk kebaikan sholat kita agar bisa khusyuk. Adapun agar bisa khusyuk ketika sholat di masjid ya, di saat kampung kita belum ada kekhawatiran tersebar wabah ya, maka ketika keluar rumah misalnya, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai lupa. Ketika keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca doa keluar rumah ini akan diberikan petunjuk ketika dia keluar rumah itu. Ya, sehingga dia tidak tersesat ya. Kemudian orang tersebut dicukupi kebutuhannya sehingga tidak kelaparan. Kemudian orang tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat sampai ke rumahnya lagi. Ya. Dan setelah kita membaca doa ini, sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percayakan ya penjagaan diri kita dari semua bahaya yang mengancam kita ketika kita keluar rumah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dialah sebaik-baik penjaga kita. Dialah sebaik-baik penjaga kita ya, dan dialah zat yang
eh, bisa kita percaya, ya, yang paling kita percaya dalam masalah ini. Kemudian ketika singgah di masjid, bacalah doa singgah di tempat, ya, di tempat manapun. Kita singgah di masjid berarti kita singgah di suatu tempat. Bacalah doa yang bisa menjadikan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita singgah di tempat tersebut. Kita baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan bacaan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa membahayakan orang tersebut di tempat itu sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya, kalau misalnya ada corona di tempat tersebut dan dia sudah membaca doa itu, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari bahaya corona tersebut. Ya, karena hadisnya umum, tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dia di tempat itu sampai dia meninggalkannya. Sehingga dengan bacaan tersebut, ya, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari mara bahaya apapun. Ketika kita sudah membacanya, maka bertawakallah kepada Allah. Kita sudah berusaha, ya. Tapi kalau misalnya di daerah kita sudah ada kasus tentang corona, baik ODP, PDP maupun suspek ataupun bahkan malah positif, ya, maka sudah lebih baik kita sholat di rumah untuk pencegahan, dan pencegahan tentunya lebih baik daripada pengobatan. Ya, wallahu taala.